penghalang, blockers, yang merusak pemahaman kita yang baik terhadap orang lain. Jadi ini merusak kemampuan berpikir sosial yang jernih. Ini mental blockers kalau bahasa saya. Jadi blockers mental. Hati-hati jangan sampai ada 4 hal ini dalam diri kita. Mari kita atasi, semoga tidak ada. Karena ini nanti merusak kehidupan sosial, kebersamaan kita dengan yang lain. Yang pertama namanya etnosentrisme. Yang kedua prejudice. Yang ketiga stereotyping. Yang keempat rasisme. Dan yang kelima discrimination, diskriminasi. 5 hal ini semoga tidak ada dalam diri kita, tidak menjadi kualitas diri kita. Yang pertama apa? Etnosentrisme. Etno itu etnis, sentris itu sentral, terpusat. Maksudnya menganggap satu budaya sebagai lebih unggul atau superior atau malah yang paling unggul di atas budaya yang lain. Orang yang terjangkiti etnosentrisme ini biasanya terus menganggap orang lain, budaya yang lain, kelompok masyarakat yang lain di luar dirinya itu sebagai rendah, sebagai jelek, sebagai tidak maju, sebagai tidak beradab, sebagai inferior, dan lain sebagainya. Ini namanya etnosentris. Pokoknya yang bagus kelompokku saja, yang bagus budayaku saja, yang bagus dan unggul itu organisasi, grupku, dan lain sebagainya. Mental-mental seperti ini, itu salah satu mental blocker, salah satu penyakit. Ya tentu saja dengan kita punya mental etnosentris ini, ya tidak bisa kita bergaul secara harmonis dengan yang lain. Yang jelas ya, yang terjadi kita akan merendahkan yang lain, menganggap orang lain tidak setinggi kita atau tidak setinggi budaya yang kita anggap tinggi. Ini kadang-kadang ya tidak harus kemudian budayaku, tapi ya budaya tertentu. Mungkin ada orang yang jatuh cinta dengan barat, hingga pokoknya kalau tidak barat itu tidak, di luar barat itu masih primitif semua misalnya. Itu juga jenis etnosentris. Pokoknya kalau tidak etnisku itu tidak unggulan. Yang paling unggulan itu ya etnisku. Itu namanya etnosentris. Nah, kemudian yang kedua prejudice. Prejudice ini kalau dimaknai letterlek itu prasangka. Jadi prasangka itu menyimpulkan atau membuat anggapan-anggapan yang keliru tentang seseorang atau sekelompok orang tanpa data atau hanya dengan sedikit data tentang orang itu atau tentang kelompok itu. Itu namanya prejudice, prasangka. Boleh kok kita menyimpulkan orang lain atau menyimpulkan kelompok lain sesuai perspektif kita. Meskipun nanti setelah disimpulkan, tetap kita harus menghargai pilihan dan perspektifnya setiap orang. Yang tidak boleh itu prejudice. Prejudice itu wong belum tahu, belum paham, tidak pernah meneliti secara serius, kok ikut-ikutan menyimpulkan, menuduh, memfitnah. Itu namanya prejudice. Di prasangka-prasangka tanpa dasar. Mungkin isinya prasangka atau prejudice itu sedikit atau banyak pas. Tapi tetap yang namanya prasangka karena itu tanpa dasar, tanpa data, ya dia sifatnya negatif, tidak etis, merusak kebersamaan. Mari kita hindari prasangka-prasangka. Ini membuat cara berpikir kita tidak jernih.
Khususnya dalam aspek social thinking tadi. Wong berpikir itu kan butuh data, butuh observasi yang serius, butuh penelitian, pendalaman-pendalaman. Jangan kesusu menyimpulkan. Makanya hari ini banyak terjadi kerumitan-kerumitan, keruwetan-keruwetan, karena banyak orang bicara, ngomong, berkomentar, dasarnya prasangkanya sendiri. Jadi dikira-kira. Nah, ini bahaya untuk kepentingan mutual understanding. Kita saling memahami, hidup bersama orang lain. Yang ketiga, stereotyping. Stereotyping, kadang-kadang kita menyebutnya cara berpikir stereotype. Stereotype itu mungkin agak mirip dengan prejudice tadi. Stereotype itu melakukan generalisasi yang negatif. Jadi tentang kelompok masyarakat tertentu atau kelompok budaya tertentu. Kadang-kadang tidak hanya generalisasi, tapi over generalisasi. Ini berpikir stereotip. Misalnya, mungkin teman-teman pernah ngalami ya dituduh karena kita berafiliasi dengan lembaga apa, organisasi apa. Dalam lembaga itu ada satu dua orang yang negatif, kemudian disimpulkan semua yang ada di situ negatif. Misalnya tuduhan bahwa semua orang Islam itu teroris. Nah, tidak mau dijelaskan bahwa lo itu yang melakukan teror itu mudahnya oknumnya. Jadi tidak bisa dari situ disimpulkan Islam itu agama teroris. Kalau disimpulkan begitu itu namanya overgeneralisasi dan melahirkan stereotip-stereotip. Jadi setiap kali bersentuhan dengan orang Islam terus deg-degan, dianggapnya ini sedang berhadapan dengan teroris. Itu stereotip. Ya contoh yang lain banyak. Misalnya kita menganggap budaya tertentu, kalau orang dari daerah sana itu biasanya begini. Oh kalau orang dari daerah situ itu biasanya begitu ya. Biasanya yang negatif-negatif. Nah, ini namanya stereotip. Ini juga membahayakan untuk kehidupan bersama. Hati-hati dengan stereotip-stereotip. Paling tidak, stereotip ini jenis ketidakadilan. Karena berarti yang tidak begitu dikait-kaitkan. Hanya kesalahan satu dua orang dianggap sebagai kesalahan semuanya. Hanya keliru dari satu dua oknum dianggap kekeliruan semuanya. Ini cara berpikir stereotyping. Yang keempat, ini mungkin teman-teman sering mendengar, yaitu rasisme. Rasisme itu sering didefinisikan sebagai pandangan bahwa sekelompok orang dengan ciri ras tertentu itu punya karakter negatif dan inferior. Itu rasisme. Ini rasisme itu dekat dengan etnosentris tadi. Kalau etnosentris itu kan sangat mengunggulkan budaya tertentu sebagai superior. Kalau rasisme itu kebalikannya. Menganggap budaya atau kelompok tertentu sebagai inferior, sebagai jelek. Biasanya dasarnya ras, makanya disebut rasisme. Misalnya, orang itu kalau kulitnya begini, pasti kelakuannya begitu. Orang itu kalau model rambutnya begini, itu pasti orang dari sana. Kelakuannya mesti begitu. Itu loh yang kulitnya gini loh, hitam-hitam itu loh. Itu yang kulitnya kuning-kuning itu loh. Itu orang yang bule-bule itu loh. Ini gaya rasis. Jadi pandangan bahwa kelompok tertentu dengan ciri-ciri warisan tertentu, ciri warisan itu kan ya dia itu tidak minta lahir dari kelompok itu, dia tidak minta punya kulit seperti itu, tapi kita anggap dia sebagai negatif, sebagai inferior hanya karena ciri-ciri warisan tadi. Itu namanya rasisme. Makanya banyak kan kita dengar rame karena isu rasisme. Misalnya sepak bola, sepak bola itu yang dinilai kan kemampuan main sepak bolanya, bukan kulitnya, bukan pula model rambutnya, bukan pula apanya. Tapi kadang-kadang orang kemudian justru yang diungkit ini.
Udahlah dia nggak boleh main di sini, wong dia kulitnya hitam, dia nggak boleh main di sini, oh rambutnya keriting dan lain sebagainya. Itu rasis. Jadi dikait-kaitkan dengan rasnya. Padahal dia tidak minta, itu sudah ketetapannya Tuhan. Dia lahir dengan karakter ras seperti itu. Itu rasis. Jadi kalau etnosentris tadi merasa unggul, yang lain rendah semua, kalau rasisme ini menganggap satu budaya tertentu sebagai rendah. Nah, etnosentris, prejudis, stereotip, dan rasisme itu nanti kalau membuahkan tindakan, orang melakukan tindakan tertentu dengan dasar etnosentris, prejudis, stereotip, rasis, dari situ biasanya muncul diskriminasi. Diskriminasi itu lahir karena 4 hal tadi diwujudkan secara nyata. Etnosentris misalnya, kita hanya menerima orang dari sini, dari kelompok ini, dari daerah sini, dan lain sebagainya. Nah, ini masuk kategori diskriminasi, buahnya etnosentris. Tahu, saya tidak mau kerja dengan orang dari kelompok ini deh, orang dari kelompok ini ngeyelan. Nah, ini diskriminasi buah dari prejudis. Atau saya tidak mau kerja sama bareng orang dari kelompok sana, orang dari kelompok sana itu biasanya kecenderungannya suka merusak. Nah, itu stereotip. Atau karena rasis, wah dia kulitnya hitam, tidak mau aku. Itu diskriminatif karena rasisme. Jadi hati-hati, ini penyakit-penyakit sosial yang bisa tumbuh dalam diri kita. Namanya mental blockers yang membuat kita tidak jernih dalam berpikir sosial. Tentu saja tadi teknik-teknik luar biasa untuk kita menghargai orang lain, memahami orang lain, sudah tidak berguna lagi kalau dalam diri kita ada penyakit-penyakit 5 ini. Nah, nanti ada pandangan sebenarnya kemampuan berpikir sosial ini sifatnya natural, alami. Jadi, secara alami manusia itu memang makhluk sosial. Jadi, orang suka sekali berteman, mencari teman. Orang suka sekali kalau punya pasangan. Orang cenderung untuk tidak sendirian dan mencari orang yang bisa diajak ngobrol, bisa diajak bareng, bisa yang bisa mendampingi dalam berbagai urusan dan lain sebagainya. Jadi ini fitrah sosialnya manusia. Sehingga kemampuan berpikir sosial ini sebenarnya sifatnya intuitif. Nah, ada pandangan seperti itu. Intuitif itu berarti ya tidak perlu dipelajari secara mendalam, otomatis saja pasti bisa kok orang itu bergaul, orang itu menyesuaikan dengan lingkungannya, beradaptasi dengan sekelilingnya. Nah, ada pandangan yang seperti ini. Tapi ada pula pandangan, iya secara umum memang manusia itu secara intuitif bisa bergaul dengan yang lain, bisa berbaur dengan yang lain. Berarti bisa berpikir secara sosial. Hanya saja kadang-kadang manusia itu tertutupi oleh egonya. Kadang-kadang manusia itu terdistraksi oleh kepentingannya. Kadang-kadang manusia itu terseret oleh hobi-hobi kesenangannya. Sehingga melupakan kemampuan berpikir sosial ini, sehingga melupakan pertimbangan hadirnya orang lain dalam hidupnya. Jadi lupa kalau ada orang lain dengan gagasan yang berbeda, perspektif yang berbeda, gaya hidup yang berbeda. Sehingga lama-lama kemampuan berpikir sosialnya jadi berkurang. Mungkin berpikir kritisnya canggih, berpikir kreatifnya canggih. Orang kagum semua dengan analisis-analisisnya. Tapi secara sosial dia kurang canggih. Secara penghargaan pada orang lain dia kurang bagus. Nah, ini yang saya sebut kemampuan berpikir sosialnya perlu ditingkatkan lagi. Baik.
Kita lanjutkan. Nah, itu perspektif kedua. Jadi ada yang menganggap ini alamnya, ada yang menganggap yo alamiah sih, tapi tetap harus diajarkan, dilatih, biar jadi canggih. Bahkan nanti ada, ini kalau teman-teman belajar psikologi misalnya, atau mungkin kedokteran, ada penyakit-penyakit tertentu, kondisi klinis kejiwaan tertentu yang menunjukkan orang ini memerlukan tuntunan serius, memerlukan bimbingan serius untuk diajari bagaimana berpikir secara sosial. Ada orang-orang yang memang punya sebut saja penyakit ya, punya kecenderungan klinis tertentu yang coraknya asosial. Jadi ya mungkin misalnya gangguan bipolar, autisme, skizofrenia, depresi, orang dengan sindrom Asperger, orang yang terkena serangan social anxiety disorder, dan beberapa gejala-gejala kejiwaan yang lain. Ini yang membuat orang kemudian muncul karakter asosialnya. Dia tidak nyaman kalau di tengah orang banyak. Dia tidak suka kalau di dalam keramaian. Jadi tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Kalau sudah seperti ini, harus memang ada kepedulian dari kita untuk pelan-pelan menanamkan kemampuan berpikir sosial, menanggapi hidup sosial di sekelilingnya. Ya tentu saja dengan bantuan ahlinya. Karena ini ada sejenis gangguan kepribadian tertentu. Bahkan nanti ada yang ekstrim. Tidak hanya asosial, tapi juga antisosial. Wah, teman-teman mungkin pernah dengar ya, psikopat atau sosiopat yang suka drama-drama Korea, atau suka film-film tentang psikologis, atau film-film tentang para psikopat. Ini kan orang yang ekstrim sama sekali antisosial. Kalau sosiopat itu orang yang memang sulit bergaul dengan masyarakat, acuh, tidak peduli dengan orang lain, cenderung menarik diri, tapi punya ego yang sangat tinggi. Dia merasa dirinya yang paling penting. Dia menganggap orang lain itu tidak ada artinya. Jadi dia cenderung nanti berbuat jahat untuk kepentingan pribadinya tanpa peduli haknya orang lain. Emosinya tidak stabil, seringkali kehilangan kesabaran, kerjaannya ngamuk-ngamuk, marah-marah, menyakiti orang, tidak masalah, yang penting dia sendiri seneng, terpenuhi egonya. Ini namanya sosiopat. Nanti ada yang lebih mengerikan lagi, namanya psikopat. Kalau psikopat ini unik dia. Kalau sosiopat kan memang tidak bisa bergaul dengan orang. Tapi kalau psikopat ini kadang-kadang kelihatan bisa berbaur, bisa akrab, menempatkan diri di tengah masyarakat. Orang menganggapnya normal. Tapi di balik yang normal ini tersimpan situasi mental, kondisi mental yang gelap. Dia tidak punya rasa sama sekali terhadap orang lain. Dia hanya ingin memuaskan keinginan dinginnya, keinginan jahatnya. Dia punya naluri, mungkin kalau di film-film itu disebut naluri seperti predator, ingin menghancurkan. Tapi orang tidak tahu karena dia dari luar kelihatan sangat normal. Sehingga diam-diam dia bisa merencanakan kejahatan dengan baik dan detail. Orang sulit mendeteksi siapa psikopat. Tapi kalau sosiopat ini biasanya kelihatan. Orangnya memang tidak bisa bergaul, merasa tinggi, egonya sangat tinggi, kadang-kadang melakukan kejahatan, hal-hal yang menyakiti orang lain, tapi dia tidak peduli. Yang penting dia puas. Nah, itu sosiopat. Nah, ini juga jenis personality disorder. Jadi kepribadian yang kacau, yang rusak.
Ini juga PR bagi kita. Nah, jadi ternyata kemampuan berpikir sosial itu penting. Kita kaji, kita pelajari. Karena ya itu tadi, manusia mau tidak mau ya berhadapan dengan hidup sosial, berhadapan dengan orang lain. Kalau kita tidak punya keterampilan bergaul dengan orang lain secara tepat, pikiran kita tidak bisa menghadapi orang lain, ya kita akan kesulitan dalam hidup. Mungkin hidup kita akan rasanya serba tidak nyaman, serba tidak enak, serba terganggu, serba tidak suka. Nah, disinilah pentingnya kita belajar tentang social thinking atau berpikir sosial. Nah, kita lanjutkan lagi. Ya, yang saya jelaskan sebelumnya itu banyak ada di kajian-kajian psikologi. Teman-teman yang tertarik boleh nanti mencari buku-buku psikologi tentang orang-orang yang asosial maupun antisosial. Jadi kita bersihkan dulu diri kita dari kotoran-kotoran, baru kita isi yang baik-baik. Ini kita pakai strategi mindfulness. Kalau dalam dunia tasawuf itu ada taholli baru tahalli. Kalau masih ada kotoran-kotoran rasisme, kotoran-kotoran prejudis, kotoran-kotoran etnosentris, ya tidak bisa kita melanjutkan berpikir sosial dengan jernih, dengan baik. Maka kita bersihkan dulu. Antara lain dengan strategi mindfulness tadi. Apa saja strategi kita untuk membersihkan tadi mental-mental blockers tadi? Yang pertama, marilah kita akui, kita terima dulu kalau memang ternyata dalam diri kita ini ada bias-bias negatif tadi. Ayo kita, kalau bahasa Jawa ini kita petani, kita urai, kita cari bias-bias prasangka, bias-bias stereotip, bias-bias diskriminatif itu yang ada dalam diri kita. Kalau ketemu, kita akui dulu, ternyata aku ini masih rasis ya, ternyata aku ini masih suka prasangka-prasangka. Kita terima dulu ini, ya kayak orang sakit itu loh, kita temukan dulu penyakitnya. Ya kalau penyakitnya tidak ketemu, ya bagaimana mengobatinya. Nah, kalau sudah ketemu, kemudian kita akui, baru kemudian kita obati. Mari kita uji argumen-argumen dari kesimpulan kita tentang orang lain. Coba sih, alasannya apa sih? Kok kita bisa rasis tadi loh? Kok kita bisa stereotip tadi loh? Benar enggak sih argumen kita? Dasar pikiran kita untuk menyimpulkan sampai kita jadi stereotyping atau kita kemudian membuat prasangka-prasangka negatif pada orang lain tadi loh. Apa pas, apa cocok. Nah, jadi kalau sudah ketemu penyakitnya, kita obati dengan ini. Kita cek kemudian, kalau kita kesulitan, boleh kita cari argumen-argumen, pandangan-pandangan lain yang menetralkan pandangan negatif kita. Kalau kita memang terlalu terjebak pada hal-hal yang negatif, coba deh kita cari hal-hal positifnya. Atau kalau memang mampu, kita cari kelemahan-kelemahan argumen kita. Misalnya tadi, kok kita rasis? Hanya menganggap orang negatif dari warisan-warisan genetiknya. Nah, argumen tadi mungkin berguna loh. Wong dia itu punya ciri genetik seperti itu kan bukan pilihan dia. Wong ya Tuhan, Allah yang menentukan. Jangan-jangan kalau kita rasis seperti itu, kita sedang menghina ciptaannya Tuhan, atau kita sedang menolak atau membantah ketetapannya Tuhan. Wah, betapa kita berdosa kalau kita memang melakukan hal yang seperti itu. Nah, ini cara kita menguji, menyimpulkan argumen-argumen rasis kita, argumen stereotip kita yang keliru tentang orang lain. Misalnya yang stereotip tadi, opo adil ya, salahnya satu dua orang kemudian ditimpakan pada semua orang dari kelompok itu. Yang berdosa cuma satu, tapi yang dianggap negatif semuanya.
Yang seperti ini apa pas ya? Apa adil ya? Nah, ini penting untuk kita menetralkan kembali hal-hal negatif yang mengotori pikiran dan batin kita. Kalau sudah bersih, yang kotor dan yang keliru sudah bisa kita bersihkan, ada lagi strategi ketiga. Mari kita terbuka, jangan tertutup. Mungkin kita masih sulit mencari salahku di mana. Ya, kayak tadi kita jelajahi pikiran-pikiran yang berbeda. Kita terbuka terhadap informasi-informasi baru. Jadi ini penting. Kadang-kadang kita itu terlalu tertutup. Dibilangin yang benar itu ndak mau, ndak terima. Ditunjukkan ndak pasnya kita di mana itu kita selalu ngeyel. Berarti apa jalan ketiga? Yuk terbuka. Bukalah dirimu, jangan ditutup. Jalannya kebenaran itu banyak. Yang kita anggap benar, jangan-jangan keliru. Maka ayo terbuka. Siapa tahu ada yang lebih jernih, lebih benar di luar sana. Nah, itu strategi yang ketiga. Mari kita terbuka. Paling tidak ada strategi yang keempat. Kalau ini minimal. Minimal itu mungkin kita tidak ketemu argumen-argumen yang menetralkan pandangan negatif kita. Mungkin saking kakunya kita, saking tertutupnya kita. Sehingga, Pak, saya tidak nemu bukti, Pak. Tetap menurut saya kelompok yang paling unggul ya kelompokku, kelompok jelek itu kelompok sana. Prasangka saya menurut saya ya benar. Menurut saya ini bukan stereotip, toh, Pak. Ini pandangan yang objektif. Mungkin ternyata kesimpulan kita ke situ. Ya memang orang itu kan berhak punya pandangan sendiri, tapi jangan lupa, ini minimal. Kalau bahasa Arab itu ada istilah al-adab fauqal ilm. Jadi mari melangkah tidak sekedar berhenti pada kebenaran, tapi berlanjut ke terminal kebijaksanaan. Nah, sekarang jalurnya beda, sekarang jalurnya kebijaksanaan, berpikir etis. Oke lah kalian menganggap misalnya kelompok tertentu lebih unggul, kelompok tertentu buruk misalnya, dan ini tidak bisa sama sekali diubah. Cuma keyakinanmu yang seperti itu tetap harus dijaga bagaimana cara mengekspresikannya, atau mending jangan diekspresikan dulu atau tidak usah diekspresikan sama sekali. Jangan disampaikan karena akan menyakiti hati orang. Jangan diposting, jangan disiarkan, jangan disebarluaskan. Dalam rangka apa? Adab fauqal ilm. Mungkin disampaikan di forum sangat khusus yang kalau syarat dan ruang dan waktunya memungkinkan, cocok, sesuai, tidak menyakiti hati orang dalam rangka menjernihkan persoalan dan lain sebagainya. Nah itu, ini sebenarnya jalan minimal, jalan terakhir. Karena kadang-kadang memang ada jalan buntu. Ada orang yang sama sekali tidak bisa dibuka hatinya, tidak bisa diluruskan. Bisa kita ingatkan orang ini bahwa adab fauqal ilm. Jadi kebenaran, kebaikan pun, kebenaran itu akan paripurna benarnya kalau disampaikan dengan cara yang juga benar, diekspresikan dengan jalan yang juga benar. Tapi semoga kita tidak sampai ke yang keempat ini. Kalau sudah sampai yang keempat yang hanya mengandalkan adab fauqal ilm, khawatirnya sekali waktu rasisme kita, sekali waktu etnosentrik atau prejudice kita mencuat keluar dan jadi masalah. Yang paling bagus ya tetap mari kita bersihkan diri kita dari kotoran-kotoran sosial tadi. Baik itu etnosentris, prejudice, stereotip, rasisme maupun diskriminasi. Ini penting karena untuk kehidupan sosial kita. Kita bukan makhluk yang bisa berdiri sendiri, hidup sendiri tanpa dukungan dan bantuan orang lain. Kita ini selalu butuh orang lain dalam berbagai bentuknya di berbagai level kehidupan kita. Seperti apa sih
keterampilan-keterampilan pokok, keterampilan berpikir yang utama dalam hal social thinking atau berpikir sosial ini ada rumusnya ternyata. Rumusnya berpikir sosial itu adalah I love. Love tertawa ya, bukan love cinta. I love. I-L-E-U-G-H. I-L-A-U-G-H. Ini keterampilan berpikir sosial. Ini maksudnya kode-kode singkatan. I itu singkatan initiating. L itu listening with eyes and brain. A itu abstracting and inferencing. U itu understanding perspective. G itu getting the big picture. H itu humor. Nah, kita bahas satu-satu ya. Keterampilan berpikir. Berarti untuk menguji apa aku ini sudah terampil benar berpikir sosial, apakah aku sudah punya keterampilan-keterampilan ini, kemampuan-kemampuan ini. Yang pertama, seseorang disebut mampu berpikir sosial kalau dia mampu menggunakan bahasa yang bisa dipahami orang lain dalam berkomunikasi, baik untuk meminta bantuan maupun mencari informasi. Jadi initiating itu berarti ketika dia berinisiatif menyampaikan sesuatu, berinisiatif menanyakan sesuatu atau mencari informasi tertentu kepada orang lain, dia mampu melakukan dan orang lain paham. Nah, ini berarti kita sudah punya prasyarat pertama. Bisa bertanya yang bisa dipahami orang, bisa berkomunikasi, menyampaikan sesuatu, menanyakan sesuatu yang bisa dipahami orang. Itu inisiatif. Bisa berinisiasi, menyampaikan aspirasinya dan dipahami orang. Oh, ini tidak sederhana loh, rasanya kok mudah. Ya memang secara umum mudah, tapi kadang-kadang kita juga kesulitan. Dalam momen tertentu, situasi tertentu, kita sering tidak mampu untuk mengekspresikan keinginan kita. Jadi tidak mampu menggunakan bahasa yang bisa dipahami orang. Itu kadang-kadang kita menyampaikannya terus jadi bulet, ruwet, ada E-nya banyak, setiap kali ngomong atau diulang-ulang atau diembel-embeli, maksud saya begini loh, maksud saya begini loh. Nah, itu berarti kita kurang canggih cara menyampaikannya. Kalau orang sudah canggih, itu ngomong satu dua kalimat orang lain sudah paham. Tapi kalau harus dijelentrehkan lagi, diuraikan lagi dengan kayak tadi maksud saya, itu mungkin kita perlu latihan lagi. Itu bagian dari keterampilan berpikir sosial. Jangan dikira mahasiswa-mahasiswa pinter, profesor, dokter yang luar biasa itu sudah sangat canggih di level ini. Kadang-kadang ya mereka-mereka itu ada kesulitan tersendiri untuk menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan ke tengah masyarakat. Mungkin karena terlalu tingginya wawasannya atau terlalu dalamnya filsafat-filsafatnya, jadi ketika menyampaikan ke masyarakat, ya masyarakat hanya melongo saja, tidak paham ini orang ini ngomong apa, ingin menyampaikan apa, mereka hanya tolah-toleh saja. Kadang-kadang kalau ada situasi kayak gini kan yang kita salahkan masyarakatnya. Wah, dasar masyarakat tidak pinter, dasar masyarakat kelas rendah, masyarakat kurang pendidikan, dan lain sebagainya. Jangan-jangan yang salah kita. Kita yang tidak mampu mengemas ide, mengemas gagasan yang bisa diterima oleh pikiran mereka. Harusnya kita yang terdidik, yang bersusah payah menyesuaikan dengan kemampuan berpikir mereka. Ya terbalik kalau mereka yang
pendidikannya tidak tinggi, kita paksa menyesuaikan dengan kapasitas berpikir kita. Berarti yang harus susah payah ya harusnya kita. Logika sederhananya kan begitu. Tapi kadang-kadang banyak orang-orang pinter yang hasilnya hanya membuat orang bingung, membuat orang tolah-toleh, tidak paham, ini karepe apa ya, ini maksudnya apa ya. Nah itu yang ciri pertama orang mampu berpikir sosial. Ya, ini mungkin kita yang mahasiswa, teman-teman yang mahasiswa itu kan sering mengalami seperti ini. Setelah kuliah di kota, terus pulang ke kampung, sekarang bahasanya sudah tinggi-tinggi. Orang-orang di kampung, orang tuanya tidak paham. Kalau ngomong sekarang ada eksistensi lah, paradigma lah, kondisional, prasyarat, eksistensial, dan lain sebagainya. Itu gaya mahasiswa di kampus dibawa ke kampung. Akhirnya orang kampung tidak paham, tidak nyambung sama dia. Susahlah dia setiap kali bergaul di tengah masyarakat. Jadi kemampuan social thinkingnya perlu di-upgrade sebenarnya. Karena dia hidup di tengah masyarakat harus mampu mempertimbangkan situasi masyarakatnya. Nah, ini penting mungkin. Aspek yang pertama ini ya, kita juga harus belajar. Karena kalau kita tidak mampu di yang pertama ini, setinggi apapun wawasan kita, setinggi apapun ilmu yang kita miliki, manfaatnya jadinya minimal kalau kita tidak bisa menyampaikannya, menyebarkannya. Mungkin ilmu yang kita miliki manfaat, tapi hanya untuk kita saja. Sementara maslahatnya untuk masyarakat secara umum jadi berkurang. Karena kita tidak mampu menyampaikannya dengan tepat, dengan bahasa yang bisa dipahami. Nah, ini harus latihan teman-teman semua untuk mampu menyampaikan dengan bahasa yang bisa dipahami. Ini keterampilan yang pertama. Keterampilan kedua, listening with eyes and brain. Kemampuan untuk mendengarkan dengan mata dan otak, dengan akal. Maksudnya apa? Mampu berkonsentrasi, menanggapi secara serius kalau ada orang yang berkata-kata. Meskipun mungkin kita tidak tertarik dengan apa yang dia sampaikan. Nah, itu namanya listening with eyes and brain. Jadi, sering nanti ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita itu ketemu orang-orang yang mungkin ngomongnya banyak, senang menyampaikan macam-macam. Tapi kita tidak terlalu tertarik dengan yang dia sampaikan. Mungkin karena kita sudah tahu, mungkin karena menurut kita tidak penting, mungkin karena kita menganggap itu tidak ada hubungannya dengan kita. Tapi orang yang punya keterampilan berpikir tinggi, itu apapun yang disampaikan orang di depannya, dia tetap secara serius berkonsentrasi dan menanggapi. Nah, ini yang kedua, listening with eyes and brain. Mungkin ini seperti kebalikannya yang pertama tadi, kita di posisi orang yang sedang diceramai atau diajak ngobrol orang yang ngomong alur ngidul nggak karu-karuan. Nah, di antara cirinya kita punya kemampuan sosial yang tinggi adalah kita tetap masih tahan untuk berkonsentrasi, berusaha memahami, menanggapi apa yang disampaikan orang lain itu meskipun kita tidak tertarik atau menurut kita tidak penting. Dan itu tidak hanya dalam pikiran, tapi juga kelihatan di gestur kita. Mata kita masih fokus pada dia yang menyampaikan. Gerak tubuh kita itu menunjukkan kita tetap perhatian padanya. Pikiran kita juga fokus pada yang dikatakannya. Nah, ini termasuk jenis keterampilan berpikir sosial juga. Jadi listening with eyes and brain. Kita mendengarkan tidak hanya dengan telinga, tapi juga dengan mata, tapi juga dengan pikiran. Jadi ya kalau telinga kan otomatis terdengar. Kadang-kadang ada orang itu karena tidak tertarik, terus matanya
nengok kiri, nengok kanan. Tampak sekali kalau dia tidak minat, tidak tertarik. Atau orang ngomong panjang lebar, kita males menangkap, tidak mau menangkap sama sekali. Sehingga kadang-kadang kalau sudah selesai orang ngomong, dia minta tanggapan kita, terus jawaban kita, tadi ngomong apa? Tadi maksudnya apa? Apa sih yang kamu sampaikan tadi? Oh, dan macam-macam yang sejenis itu. Itu menunjukkan kita tidak punya keterampilan yang kedua tadi, listening with eyes and brain. Ini selain keterampilan berpikirnya juga menunjukkan kita tidak punya kemampuan respect pada orang lain. Jadi ini yang huruf L-nya. Jadi penting nanti bagi teman-teman untuk demi kehidupan sosial yang nyaman, di antara kapasitas berpikir sosial kita adalah mampu listening with eyes and brain. Yang ketiga, abstracting and inferencing. Kemampuan berabstraksi dan merujuk, inferencing. Maksudnya apa? Kita mampu memahami maksud seseorang meskipun mungkin dia tidak menyatakannya secara jelas. Nah, ini juga kemampuan berpikir sosial. Biasanya di tengah masyarakat itu ada kode-kode sosial tertentu, ada cara ngomong tertentu yang itu bagi orang luar mungkin sulit dipahami, tapi orang dalam yang terlibat dalam komunitas sosial itu bisa menangkapnya, bisa paham. Nah, kita itu cerdas secara sosial, mampu berpikir sosial, kalau kita mampu memahami maksud orang lain, meskipun dia sendiri sebenarnya tidak menjelaskan secara detail, tidak menyatakannya secara jelas. Nah, ini kita berarti cerdas sosial, mampu berpikir sosial. Misalnya, orang ngomongnya hanya sedikit sebentar, mungkin dia agak sulit menjelaskannya, sampai dia bingung sendiri. Gimana ya maksudnya? Terus dia garuk-garuk, terus dia telah-telah. Saja itu, dia menjelaskannya kesulitan. Tapi kemudian, oh ya, aku bisa menangkap yang kau maksud. Aku ngerti maksudmu apa, meskipun belum kamu sampaikan semua. Nah, kalau kita bisa melakukan ini, sebenarnya kita sudah punya kecerdasan secara sosial. Kita mampu berpikir sosial. Hanya dari kode-kode, isyarat, kemudian kalimat-kalimat pendek, kita bisa menangkap apa yang dia maksud. Kadang-kadang mungkin dari hanya sedikit gerakan, kita mampu menangkapnya karena kita bagian dari komunitas sosial itu, sehingga kita cerdas kalau di lingkup sosial kita. Nah, ini abstracting and inferencing. Jadi kemampuan kita untuk memahami meskipun tidak dinyatakan secara jelas, karena banyak orang yang tidak mampu menjelaskannya secara detail. Dia hanya bisa menjelaskan dengan kode-kode tertentu yang selama ini mungkin disepakati dalam konteks sosial di sana. Nah, kita bisa menangkap itu, berarti kita punya keterampilan berpikir sosial yang bagus. Yang keempat, yaitu understanding perspective. I love tadi, sekarang huruf keempat. Understanding perspective itu kita disebut cerdas secara sosial kalau kita mampu memahami sudut pandang kita sendiri dan sudut pandang orang lain. Ini yang disebut understanding perspective. Jadi kita ngerti benar, oh saya itu memahami begini karena sudut pandang saya ini. Sementara orang itu memahaminya begitu karena dia sudut pandangnya itu. Jadi dia melihat bagian ini, saya melihat bagian itu. Itu yang membuat kesimpulan kita berbeda. Nah, ini namanya understanding perspective. Oh, pantes dia bilang warnanya hijau, karena kalau dilihat dari sana memang warnanya hijau. Sementara saya menganggapnya warnanya putih, karena kalau dari tempat saya ini warnanya putih. Nah, kemampuan kita memetakan dan memahami
perbedaan sudut pandang ini adalah bagian dari kecerdasan sosial, keterampilan kita berpikir sosial. Jadi ini penting bagi teman-teman untuk mampu ini. Kalau kita sulit melakukan ini, ya biasanya terus terjadi gesekan-gesekan, konflik-konflik karena perbedaan pandangan yang sangat kuat. Tidak berarti kemudian kita harus setuju dengan pikiran dia, tapi dengan kita sadar perbedaan perspektif ini, konflik-konflik yang tidak perlu, gesekan-gesekan yang tidak penting bisa dihindari. Paling tidak kita bisa memaklumi kesimpulannya. Oh, dia menyimpulkan begitu karena memang sudut pandangnya seperti itu. Sementara menurut saya, sudut pandang yang pas itu seperti ini. Itulah yang membuat kesimpulanku berbeda. Nah, ini juga butuh kecerdasan sosial, butuh keterampilan berpikir sosial, understanding perspektif. Kemudian, yang kelima, huruf G. Huruf G ini artinya getting the big picture. Bagaimana kita memahami secara umum. Bagaimana kita memahami secara utuh. Getting the big picture itu kita pahami maksud umumnya apa sih. Yang penting-penting kita ambil, yang tidak penting kita lewatkan saja. Ini maksudnya bagaimana? Yang keempat, yang kelima ini, huruf G ini, kita itu kan kalau berinteraksi dengan orang lain, mungkin ngobrol, mungkin diskusi, mungkin peristiwa-peristiwa interaksi yang lain, itu kan sering terjadi banyak bumbu-bumbu. Menjelaskan saja kadang ditambah, ya ada guyonnya lah, ada ngelanturnya kemana-mana, ada macam-macam. Nah, di antara keterampilan berpikir atau kecerdasan berpikir sosial ini, kita mampu memilah-milah, oh ini penting, ini tidak penting. Ini kan secara umum maksudnya ini. Jadi bagian ininya tidak penting, jangan diambil hati. Bagian ininya itu hanya bumbu-bumbunya saja. Kalau ini ilustrasi-ilustrasi, mungkin ada yang tidak cocok, tapi yang penting kan maksudnya itu. Nah, itu namanya getting the big picture. Jadi di antara kecerdasan sosial, kemampuan berpikir sosial yang penting itu kita harus mampu ini. Kalau kita tidak mampu mengambil atau fokus pada yang penting, melewatkan yang tidak penting, hidup sosial kita pasti akan berat. Tidak hanya hidup sosial konkret, hidup sosial di medsos juga begitu, apalagi di medsos. Jadi kita harus pinter, oh ini orang ini maksudnya guyon, yang ini hanya ilustrasinya saja. Maksud intinya sebenarnya yang dia inginkan itu. Nah itu kita harus bisa begitu. Jadi yang ilustrasi yang tidak penting kita singkirkan saja. Guyonan yang hanya bumbu-bumbu yang malah merusak pemahaman kita singkirkan dulu. Kita ambil dulu maksud utamanya. Ini loh sebenarnya yang dia inginkan. Nah, kalau yang ini aku setuju. Oh, itu penting dalam hidup sosial bersama orang lain. Kadang-kadang kita harus mampu yang bumbu-bumbu ya kita posisikan sebagai tempelan-tempelan. Yang guyon ya kita posisikan sebagai guyonan saja, lawaan saja untuk diketawakan. Yang ilustrasi ya kita posisikan sebagai ilustrasi untuk penyegar saja. Nah, kita menangkap yang inti, maksudnya yang penting. Nah, ini termasuk kemampuan yang harus juga kita kuasai. Jangan sampai kita kelewatan, keliru. Untuk yang penting-penting, malah kita lewatkan, kita sibuk ngurusi yang kecil-kecil yang tidak penting. Kita sibuk marah-marah karena ada guyonannya. Kita tersinggung karena ilustrasinya tidak pas. Kita tidak cocok karena nah, ini yang tidak penting. Kalau diurusi serius, ini jadi rame. Akhirnya dibahas yang tidak penting. Yang penting tidak terbahas. Bolehlah kita komentar sedikit. Kalau guyonanmu yang itu aku tidak setuju, tapi itu nanti saja. Topik kita kan ini secara umum. Itu boleh. Jadi tidak harus kemudian yang tidak penting itu dibahas panjang lebar. Akhirnya duduk persoalannya melenceng. Yang diinginkan tidak terpenuhi.
Nah, itu huruf G. Jadi getting the big picture. Ambil yang utamanya saja. Yang tidak penting dilewatkan. Mungkin besok ada tema yang relevan, boleh yang tidak penting itu ditarik ke tengah, dibahas lagi. Itu keterampilan yang kelima. Nah, yang keenam, ini juga sangat penting dalam kehidupan sosial dan mengasah kemampuan keterampilan kita berpikir sosial. Yang keenam ini adalah humor. Tadi kan saya sebut humor itu tidak penting. Tapi dalam pergaulan sosial tertentu itu kita harus punya kemampuan humor. Kemampuan humor itu kemampuan menerima, kemampuan memahami, bahkan juga sedikit-sedikit kemampuan melakukan. Jadi kalau kita lempeng, terus serius, terus ya orang bosan. Mungkin jadi jemu, mungkin jadi jenuh kayak ngaji kita belakangan ini kan serius terus wong yo. Saya ngomong sendirian jadi susah mau ndagel apa, mau lawaan sama siapa ya wis langsung saya sampaikan materinya. Tapi kalau ada orang lain kita bisa interaktif, berinteraksi, bertemu. Nah, humor ini penting. Dan kita dituntut untuk punya kemampuan humor, baik kemampuan menerima, memahami, maupun melakukan. Ada loh orang itu yang kemampuan menerima humornya rendah. Jadi dia tidak bisa diguyoni. Kalau ada orang guyon, dia tanggapi serius. Orang guyon itu kan kadang-kadang membuat fragmen-fragmen abstrak, membuat cerita-cerita karangan, yang penting lucu. Tapi orang-orang yang tidak bisa menerima humor itu kadang-kadang malah tidak tertawa, menanggapinya serius. Nah, ini juga penting kita belajar untuk menemukan titik lucunya, titik humornya, sehingga karena itu maksudnya humor, kita bisa ketawa. Jangan dikira ini mudah. Banyak orang kesulitan. Kadang-kadang kan kita itu jadi sinis sekali hidup kita, jadi kaku sekali hidup kita. Kalau orang-orang yang tidak kita sukai, kadang-kadang terus kita meskipun dia melucu, kita tidak mau ketawa, tidak lucu, itu butuh kearifan sebenarnya. Bayangkan kalau teman-teman dagel ngelawak terus tidak ada yang ketawa, itu kan tekanan batin luar biasa. Prinsip hidup sosial itu kan jangan melakukan yang kalau dilakukan padamu, engkau juga tidak suka. Nah, humor juga begitu, berarti kita penting untuk bisa menerima humor. Saya tekankan menerima karena banyak orang yang pura-pura menerima, sebenarnya dia tidak tahu lucunya, hanya ketawa formalitas saja. Wah, itu lebih menyakitkan juga. Jadi ini kita harus latihan. Jiwanya perlu lebih lentur, lebih santai, cerdas menangkap sisi-sisi lucunya, memahami titik-titik lucunya. Dalam rangka apa? Kesegaran hidup sosial. Biar tidak kaku. Kadang-kadang hal-hal serius itu kalau disampaikan dengan humor, dengan santai, dengan satir-satir dagelan, itu lebih menyegarkan pikiran. Tidak membuat tersinggung, tidak membuat orang marah-marah. Jadi semoga kita termasuk orang yang bisa menerima humor dan juga bisa melakukan humor. Karena itu termasuk bagian dari keterampilan berpikir sosial. Nah, jadi teman-teman ada 6 keterampilan pokok untuk kita berpikir sosial, yaitu I love tadi. Yang pertama kita mampu berekspresi, initiating, bagaimana kita menggunakan bahasa yang bisa dipahami orang. Bagaimana kita mampu mendengar. Jadi yang pertama itu bisa mengungkapkan, bisa bicara. Yang kedua bisa mendengarkan dengan baik. Yang ketiga bisa memahami dengan baik. Meskipun pernyataannya tidak terlalu jelas. Yang keempat bisa memetakan sudut pandang yang berbeda. Yang kelima bisa milih mana yang penting, mana yang tidak penting. Dan yang keenam bisa melakukan humor atau menerima humor. Biar tidak terlalu kaku, tidak terlalu serius hidup kita. Biar hidup kita segar, menyenangkan. Bumbu-bumbu humor penting untuk
sekali dua kali kita tampilkan. Tuh yang pokok-pokok. Jadi mari kita latihan agar punya 6 keterampilan berpikir sosial tadi. Terus kita lanjutkan.